Aduh, Mon. Kalau ketahuan bisa bahaya. Punya aku dicukur mirip kumis Hitler. Aduh, bahaya kali, Tifa. Kau bisa ketahuan sebagai agen Nazi Jerman. Cara mencukur jembut yang baik. Pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur habis. Ya, ini untuk cewek dan cowok. Karena apa? Pertama, pori-porinya itu akan kebuka. Dan Tuhan itu nggak mungkin menciptakan jembut itu useless. Nggak mungkin. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Makin lama makin stres kok tiba. Daripada kau sibuk mencari-cari kesalahan, kan alangkah baiknya ya tiba kau persiapkan diri dulu. Macam mana kau menjalani hari-hari nanti di Hotel Priok. Betul nggak tiba? Tiba, selama ini kalian kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi ya. Dari ijazah, skripsi, sekarang koran lah, foto dia menikah lah, akte kelahiran lah. Coba sekali aja Tipa, ya, kau tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, ini loh ijazah Jokowi yang kami teliti dan ini yang kami nyatakan palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Dr. Mangkrak. Semakin kesini ya kan, netizen plus 62 semakin barbar teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin netizen hanya ngerujak Dr. Mangkrak ya karena drama Koreanya beberapa waktu lalu di hadapan kamera dalam sebuah acara talkshow yang ditayangkan pada sebuah televisi swasta nasional ya. Kini netizen mulai beralih teman-teman ya, tapi sama ngerujaknya juga. Sekarang netizen pada meminta Dr. Mangkrak buka-bukaan. Buka-bukaan apa bang? Ya nggak tahu lah ya. Simak aja video ini sampai selesai ya kan, nanti kalian akan tahu sendiri emang buka-bukaan apa kan begitu ya, karena netizen tidak percaya teman-teman ya. Apakah rambutnya si Tifu itu ya, itu asli ataukah palsu gitu, rambut yang mana bang? Nggak tahu lah ya, silakan lihat sendiri videonya ya kan, pokoknya koclak lah, koclak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ayo Tifa, tunjukkan. Tunjukkan. Cepat buka, buktikan jembutmu asli. Aduh, Mon. Kalau ketahuan bisa bahaya. Punya aku dicukur mirip kumis Hitler. Aduh, bahaya kali, Tifa. Kau bisa ketahuan sebagai agen Nazi Jerman. Saya no comment ya masalah rambut-rambut yang netizen barusan ya itu minta ditunjukin ya. Tapi perlu saya sampaikan teman-teman ya, video barusan adalah video hasil rekayasa AI yang digenerate kemungkinan menggunakan Google VEO 3 ya atau VEO 3 ya. Nah, intinya saya ingin mengomentari model rambut yang disebutkan oleh tadi di bagian belakang ya, yang katanya model kumisnya Hitler ya. Ya, katanya ini adalah salah satu bukti bahwa si Dr. Mangkrak ini merupakan agen asing. Karena ada model cukuran yang mirip kumisnya Hitler gitu. Nah, teman-teman silakan berkomentar sendiri ya. Ini hanya sekedar hiburan. Lanjut.
Cara mencukur jembut yang baik. Pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur habis. Ya, ini untuk cewek dan cowok. Karena apa? Pertama, pori-porinya itu akan kebuka. Dan Tuhan itu nggak mungkin menciptakan jembut itu useless. Nggak mungkin. Pasti ada fungsinya, pasti ada gunanya. Ya, jadi kalau kalian cukur jembut itu jangan pakai cukuran jenggot dan jangan dicukur habis. Kalau setauku itu nyukurnya kalau misalnya kalian nggak mau ke salon ya kalian pakai gunting, dipotong, ditipisin jadi nggak sampai botak. Jadi pori-porinya nggak buka. Bahkan ada kan beberapa orang yang habis cukur pakai cukuran jenggot. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, temanya ijazah palsu tapi kok melebar ke urusan yang lain. Ya inilah ya. Ini adalah sebuah ya kreativitas netizen plus 62 yang kelewat batas ya. Kami sajikan bukan untuk agar ikut menyebarkan konten-konten yang begini ya, tetapi untuk memberikan pencerahan ya kepada teman-teman semua bahwa konten-konten semacam ini adalah konten-konten yang menurut Upin Ipin itu kurang patut. Astagfirullah, saya baru ngerti loh. Saya pikir kemarin ya kan, si Dokter Mangkrak ini berbicara di depan kamera dalam sebuah sebuah talk show gitu ya, yang dipandu oleh seorang host yang memang agak lain hostnya. Ini adalah si Dokter Mangkrak sedang drama Korea nangis-nangis minta belas kasihan Pak Jokowi. Ternyata saya keliru. Ya kan, ternyata itu adalah sebuah dubbing, yang asli adalah video barusan ya kan. Lanjut. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Nah lo, disingkirkan kau sama Prabowo. Apakah yang dimaksud oleh Prabowo? Orang yang akan disingkirkan itu adalah orang yang fotonya ada di bagian bawah video barusan, teman-teman ya. Saya bertanya loh, ini saya tidak menjustifikasi, saya tidak menghakimi, saya bertanya gitu loh. Ada 4 orang barusan itu ya kan, kemudian saya jelaskan itu si Panci paling kiri, kemudian juga ada si ahli digital forensik abal-abal, kemudian juga ada Mbah Sengkuni dan ada Dokter Mangkrak. Apakah pidato Prabowo ini menyindir kelompok-kelompok mereka ini? Ya, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. 1980 garis miring. Perhatiin, 5 puasa 1912. Saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. Good morning, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Kali ini Mak Tipa merasa bahagia karena dia menemukan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang bikin Mak Tipa terkejut. Itu bagi Mak Tipa. Padahal Mak Tipa ini ya tidak cek and recheck dulu. Ya kan? Kata Mak Tipa, ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Koran Kedaulatan Rakyat yang ditunjukkan ya waktu penerimaan pengumuman Bapak Jokowi diterima di UGM. Kata Tipa, ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu, kata Mak Tipa. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi hafal banget Mak Tipa. Kata Mak Tipa, KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan. Ya, di ujung kanan atas ada 2 penanggalan, satu penanggalan Masehi, satu lagi penanggalan Jawa. Bareskrim itu menggunakan harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli tahun 1980. Itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan negeri, ya, perguruan tinggi negeri. Itu diumumkan nama-nama di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Koran Kedaulatan Rakyat. Di koran itu ya nomor 14 memang ada nama Joko Widodo.
Jadi penanggalan harian kedaulatan rakyat yang bahkan Dirtipidum Pak Johan Dani itu menyebut dengan jelas tanggal 18 garis miring Juli garis miring 1980 5 puasa 1912. Saya langsung terkejut, kata Tipa. Aku pun heran, kenapa kau terkejut? Kata Tipa, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal. Tal. Kata Tipa. Kata Tipa, pasa atau bahasa Jawanya poso. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli, bukan tulisannya 5 puasa. Dari situ aja korannya sudah tidak benar. Tipa makin bengak aja kau. Tipa ini bilang, ya kan ada koran tuh yang ditunjukkan Mabes Polri, bahwasanya di koran itu kan tempat dimana ya diumumkannya siapa-siapa orang yang masuk ke Universitas UGM. Jadi di koran itu kata si Tipa ya nomor 14 memang betul ada nama Bapak Joko Widodo. Tapi penanggalannya di koran Kedaulatan Rakyat itu ada 2 penanggalan, penanggalan Jawa dan penanggalan Masehi. Itu hanya berbeda ya di 5 puasa. Seharusnya kata Tipa kan 5 poso ataupun 5 pasa. Ini cuman berbeda tulisan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya Tipa, ya apa bedanya 5 poso, 5 pasa dan 5 puasa? Apakah ini artinya sama atau tidak? Kalau ditulis di koran itu 5 puasa, ya tidak sesuai artinya dengan 5 pasa ataupun 5 poso, itu baru kau terkejut. 5 poso, 5 pasa, 5 puasa itu adalah kalimat yang artinya sama. Sama-sama menunjukkan bahwasanya hari itu adalah 5 hari bulan puasa atau 5 hari Ramadan. Karena di tanggal 18 Juli tahun 1980 itu bertepatan bulan Ramadan. 5 hari umat muslim sudah menjalankan puasa. Jadi kalau seandainya Kedaulatan Rakyat menuliskan 5 puasa, tidak jadi masalah Tipa. Kecuali ya koran Kedaulatan Rakyat membuat di situ 5 Syawal, baru kau terkejut karena beda artinya. Kalau seandainya 5 puasa yang ditulis di situ, tidak ada perbedaan dengan 5 poso ataupun 5 pasa, karena artinya sama-sama bulan puasa. Masalah kayak gini, masalah geleng Tipa, nggak mungkin kau sibukkan. Kau sampai bilang koran Kedaulatan itu abal-abal. Yang abal-abal itu cara otak kau berpikir. Cuman perbedaan, ya tulisan poso, pasa, puasa artinya sama. Apa yang mau kau permasalahkan? Kecuali tulisannya tadi 5 hari raya ataupun 5 Syawal, baru kau terkejut. Ya, makin lama makin stres kau Tipa. Daripada kau sibuk mencari-cari kesalahan, kan alangkah baiknya ya Tipa, kau persiapkan diri dulu. Macam mana kau menjalani hari-hari nanti di Hotel Priok. Betul nggak Tipa? Tipa, selama ini kalian kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi ya. Dari ijazah, skripsi, sekarang koran lah, foto dia menikah lah, akte kelahiran lah. Coba sekali aja Tipa, ya kau tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya ini loh ijazah Jokowi yang kami teliti dan ini yang kami nyatakan palsu. Pernah nggak? Kalian hanya menuduh, ya hanya omong-omong saja, tapi tidak pernah satu kali pun baik kau, Panci maupun Rismon menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kalian teliti, yang kalian nyatakan palsu. Buat seluruh Indonesia jangan percaya sama orang seperti ini. 5 poso, 5 pasa, 5 puasa itulah artinya sama. Karena hari itu bertepatan 5 hari umat Islam menjalankan puasa.
Coba tanya sama si Tipa ini, pernah nggak satu kali aja Tipa ini menunjukkan ini nih yang kami teliti, yang kami nyatakan ijazah Jokowi palsu? Nggak pernah. Mereka hanya tuduhan palsu. Mereka tidak pernah meneliti ijazah Pak Jokowi, tapi mereka berani menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Ini Tipa ini ya udah bolak-balik dari zaman dulu udah aku bilang, tolong Tipa ya cek kejiwaan kau. Udah terganggu jiwa kau karena apa? Karena sangat membenci Joko Widodo. Karena buah hati intan payung kekasih hati ya kan kena pecat. Tiap hari masih juga menebar fitnah. Kau nih Tipa ya, kalau sudah sampai di Hotel Prodeo kau nanti ya kan, kalau nggak tobat juga kau nggak tahu lagi lah. Aku bilang kan kau Tipa, nggak pernah aku nengok perempuan kayak kau ini degilnya. Nggak pernah aku nengok perempuan kayak kau ini ya kan Tipa. Katanya seorang ibu ya, perempuan biasa, tapi yang ada di otak kau tuh ya kan cuman mencari-cari kesalahan Pak Jokowi dan keluarganya aja. Apakah seorang ibu pantas menunjukkan kebencian kepada orang lain? Tiba, apakah pantas seorang ibu memendam ya rasa dendam dan kebencian yang begitu kuat kepada satu orang? Tiba, kita ya, kalau kita ibu yang baik, kita itu harus menjaga harkat dan martabat kita sebagai seorang perempuan untuk tidak memfitnah orang lain. Ya, buang Tipa sifat dendam, iri hati, cemburu, hianat. Ya kan nggak guna juga Tipa, karena nanti kalau seandainya ya kau nanti diponis, yang rugi kau. Yang menjalani hukuman penjara itu kau, bukan orang yang kau cintai. Paham kau sampai di sini Tipa? Pakai akal Tipa. Ya, jangan pakai ini apa namanya hati yang terlalu membenci. Oke Tipa? Ya. Jadi sekali lagi aku mohon sama kau Tipa, coba sekali aja. Ya, sebelum kau masuk Hotel Prodeo, kau tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kalian nyatakan palsu, yang kalian analisa, yang kalian teliti. Satu kali aja. Biar rakyat Indonesia tahu bahwasanya kau itu seorang peneliti. Oke Tipa, siapkan mental Tipa, banyak-banyak minum vitamin ya. Terus jangan lupa tidur malam Tipa, banyak-banyak makan yang bergizi. Siapkan diri mental untuk menghadapi Hotel Prodeo dan baju oranye. Iya, saya sangat sepakat teman-temannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan ya, mengomentari pernyataan si dokter Mangkrak yang seolah-olah menemukan emas di tumpukan jerami. Ngimpi lu ya kan. Iyalah, orang hanya urusan tulisan 5 puasa. Nah, ini kan sebuah media gitu ya. Ya, kalau misalnya Anda meragukan bahwa media itu asli atau palsu, ya silahkan ya kan cross check ya. Silahkan klarifikasi ke media yang bersangkutan, dan mudah-mudahan medianya sampai saat ini masih ada, dan saya dengar-dengar medianya masih ada gitu loh. Bukan malah berkoar-koar di podcast. Ini bodohnya mereka gitu ya. Tololnya mereka di situ. Seharusnya mereka itu sebelum berkoar-koar, mereka ketika menemukan sebuah kejanggalan, mereka gali dulu, mereka analisis dulu, mereka kumpulkan bukti dulu, baru setelah buktinya itu lengkap ya kan, dan memang di situ terbukti ada apa namanya, ada kejanggalan atau kesalahan, barulah diungkap dalam podcast, dalam siaran langsung televisi dan lain sebagainya. Kalau baru kau mencurigai ya kan, terus kau koar-koar, itu kagak ketulungan bodohnya. Kenapa? Karena yang bisa menentukan bahwa koran itu asli atau tidak itu adalah pihak yang menerbitkan. Dalam hal ini adalah ya koran KR itu gitu loh. Kok kau malah lebih seolah-olah macak lebih tahu daripada pemilik koran ya kan? Heran kali aku sama orang-orang ini ya kan, bodohnya kagak ketulungan. Ya teman-teman,
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.